Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu baik dan diliputi semangat mencari ilmu ya. Dalam video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menjelajah menembus waktu menuju abad ke-7 Masehi. Tahukah kamu bahwa Daulah Abbasiyah merupakan daulah Islam kedua setelah Daulah Umayyah I Damaskus? Kebangkitan Daulah Abbasiyah dimulai dengan gerakan-gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Daulah Umayyah. Pada masa Daulah Umayyah berkuasa, proses Arabisasi sangat kental dalam tampuk kepemimpinannya, sehingga kurang melibatkan orang-orang non-Arab dan memberikan perlakuan yang berbeda. Nah, maka tokoh-tokoh Daulah Abbasiyah ini melancarkan gerakan dengan dukungan kelompok masyarakat strata 2 atau kelompok yang diperlakukan berbeda oleh Daulah Umayyah. Kepemimpinan Daulah Umayyah berakhir pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi dengan wafatnya pemimpin terakhirnya yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad. Dengan demikian, secara resmi berdirilah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Nah, Daulah Abbasiyah ini merupakan salah satu pilar kejayaan umat Islam pada masa itu. Tidak ada bangsa yang menandingi gemerlapnya peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu. Daulah Abbasiyah ini juga sangat berjasa dalam memberikan kontribusi peradaban dan keilmuan yang terus menginspirasi para tokoh-tokoh ilmuwan muslim dan ilmuwan barat dari zaman klasik sampai zaman modern. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas. Abbas ini siapa? Abbas adalah paman Nabi, salah satu paman Nabi. Daulah Abbasiyah dengan pusat pemerintahannya di Baghdad dan berkuasa selama kurang lebih 6 abad dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah atau dari tahun 750 Masehi sampai 1285 Masehi. Nah, didirikan oleh Abul Abbas As-Soffah dan dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani, di mana beliau adalah seorang panglima muslim dari daerah Khurasan. Nah, dalam kurun waktu tersebut, kepemimpinan Daulah Abbasiyah dipimpin sebanyak 37 khalifah yang dibagi menjadi 5 periode. Adapun yang pertama, yaitu periode pertama, dimulai dari tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi, teman-teman. Dan ini disebut sebagai periode pengaruh Persia pertama. Kenapa? Karena pemerintahan Daulah Abbasiyah ini dipengaruhi oleh bangsa Persia, yaitu dari keluarga Barmak. Pada periode pertama dipimpin dari khalifah yang pertama yaitu Abu Abbas As-Soffah sampai kepada khalifah yang ke-9 yaitu Abu Ja'far Al-Watsiq. Nah, dalam sejarah dikatakan bahwa ini adalah periode keemasan dan kejayaan Daulah Abbasiyah. Ada 3 khalifah yang terkenal dan berprestasi pada periode ini, teman-teman. Yang pertama yaitu khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau ini adalah khalifah yang kedua. Beliau memiliki kebijakan mengatur politik dan siasat pemerintahan Daulah Abbasiyah dengan cara pemerintahan ini ditata rapi dengan cermat. Nah, maka karena itu terjalin kerjasama erat antara pemerintah pusat dan daerah. Begitu juga dengan lembaga-lembaga yang lain pada saat itu. Nah, selama masa kepemimpinannya, kehidupan masyarakat berjalan tentram, aman dan makmur. Stabilitas politik dalam negeri juga aman dan terkendali, tidak ada gejolak politik sama sekali. Yang kedua yaitu ada Khalifah Muhammad Al-Mahdi. Beliau ini terkenal dengan kedermawanannya. Pada masa pemerintahannya, kondisi dalam negeri saat itu sangat stabil. Muhammad Al-Mahdi ini bahkan berhasil mencapai kemenangan atas orang-orang Romawi. Saat itu dibantu oleh anaknya yang bernama Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah panglima penakluk tentara Romawi. Dia sampai ke pantai Marmarah dan berhasil melakukan perjanjian damai dengan Kaisar Agustin dari Romawi. Nah, yang ketiga yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid ya. Tadi anak dari Khalifah Al-Mahdi. Khalifah Harun Ar-Rasyid ini adalah mutiara sejarah Daulah Abbasiyah.
Beliau ini dikenal sebagai sosok yang sangat pemberani sehingga dia bisa menjadi khalifah di usianya yang ke-22 tahun. Dan selama 23 tahun kepemimpinannya, beliau telah menoreh banyak prestasi. Nah, pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid ini dikenal sebagai masa keemasan Islam, di mana pada saat itu Baghdad yang menjadi pusat pemerintahan ini menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia. Perhatian Khalifah Harun ar-Rasyid yang begitu besar terhadap kesejahteraan rakyat serta kesuksesannya mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, perdagangan, politik, wilayah, sampai peradaban Islam. Selanjutnya adalah periode kedua dimulai dari tahun 847 Masehi sampai 946 Masehi. Dan periode ini disebut sebagai pengaruh Turki pertama. Kenapa? Karena tentara Turki menjadi tentara Daulah Abbasiyah dan waktu itu sangat mendominasi pemerintahan. Nah, pada periode yang kedua ini, Khalifah Daulah Abbasiyah ada 13. Dimulai dari Khalifah Al-Mutawakkil tahun 847 Masehi sampai ke Khalifah Al-Mustaqfi tahun 946 Masehi. Pada periode yang kedua ini, kebijakan para khalifah banyak dipengaruhi orang-orang Turki. Mulai periode ini sampai periode keempat, peranan khalifah dalam pemerintahan mulai berkurang. Demikian halnya dengan kegiatan keagamaan. Kegiatan kajian keilmuan sudah mulai berkurang. Tidak seperti pada masa periode yang pertama. Selanjutnya adalah periode yang ketiga, ini dimulai dari tahun 946 Masehi sampai tahun 1075 Masehi. Nah, pada periode ini disebut sebagai periode Persia kedua, teman-teman, karena pada waktu itu bangsa Persia ini memiliki peranan yang penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, yaitu Daulah Buwayyah. Pada masa periode yang ketiga ini, Khalifah Daulah Abbasiyah ada 4, yaitu dimulai dari Khalifah Al-Muqtafi tahun 946 Masehi sampai Khalifah Al-Qadir pada tahun 1031 Masehi. Nah, pada masa periode ini kondisi politik sering tidak stabil karena sering terjadi kemelut dalam pergantian kepemimpinan. Nah, pada masa itu juga para khalifah bahkan kehilangan legitimasi keagamannya, teman-teman. Posisi mereka sebagai khatib salat Jumat banyak diserahkan kepada orang-orang dari kalangan Buwayyah. Nah, yang keempat yaitu periode keempat dimulai dari tahun 1075 Masehi sampai tahun 1225 Masehi. Nah, dan ini disebut sebagai periode Turki kedua. Kenapa? Karena bangsa Turki berperan penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, yaitu Daulah Seljuk. Pada periode yang keempat ini tercatat ada 9 khalifah yang memimpin, yaitu dari Khalifah Al-Qayyim sampai Khalifah An-Nasir. Nah, ini ya, jadi periode keempat adalah pengaruh Turki atau Daulah Seljuk berpengaruh pada Daulah Abbasiyah yang terakhir. Nah, kemudian yaitu periode yang kelima dimulai dari tahun 1225 Masehi sampai 1258 Masehi. Nah, pada periode ini sudah tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, namun kekuatan politik dan militer Daulah Abbasiyah sudah lemah, teman-teman, sehingga kekuasaan mereka tinggal meliputi wilayah Irak dan sekitarnya saja. Nah, khalifah pada periode ini hanya 3, yaitu Khalifah Az-Zahir, Al-Muntasir, dan Al-Mustashim ya. Jadi pada tahun 1258 Masehi atau tahun terakhir berdirinya Daulah Abbasiyah, kota Baghdad ini dan berbagai peninggalan sejarahnya dihancurkan. Dihancurkan oleh Hulaguhan ya, dari bangsa Mongol. Jadi bisa dikatakan dijajah atau diserang. Jadi sehingga Daulah Abbasiyah berakhir.
Jadi itu teman-teman perjalanan panjang Daulah Abbasiyah selama kurang lebih 6 abad dengan 37 khalifah yang telah membangun peradaban sampai pada puncak kejayaannya. Nah, dari penjelasan singkat tadi, kita jadi tahu bahwa para khalifah ini betul-betul seorang tokoh dan seorang pemimpin yang kuat, baik dalam urusan agama maupun politik. Nah, serta kebijakan-kebijakan khalifah yang terbuka dengan bahasa asing, sehingga berhasil menciptakan peradaban yang begitu keren. Cukup sekian dari saya, terima kasih partisipasinya, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.